Hai, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kalau kalian belum klik tombol subscribe di bawah, langsung diklik aja tombolnya dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Assalamualaikum. Hai, halo ibu-ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat juga ya beserta keluarga. Hari ini aku mau ngajakin ibu-ibu untuk masak dan masakan hari ini adalah aku mau bikin bakso. Yang spesial dari bakso yang mau aku bikin hari ini adalah baksonya itu tanpa tepung-tepungan. Jadi ini tuh baksonya sehat banget karena baksonya cocok banget dikonsumsi sama yang lagi diet. Oke, untuk baksonya itu bahan-bahannya nanti bakal aku tulisin di video dan juga di description box. Dan ini untuk bahan yang pertama yang lagi aku siapin adalah si bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng. Ini aku tumis sampai warnanya kayak gini ya, kecoklatan kayak gini, dan aku pisahin sama minyaknya karena nanti minyaknya bakal aku gunain untuk ngerebus bakso. Nah, untuk bahan yang selanjutnya di sini aku ada daging sapi giling. Ini aku pakai 500 gram gitu. Terus aku pakai baking powder merah kupu-kupu, pakai Himalayan salt juga biar lebih sehat, dan aku pakai kaldu sapi. Nah, bahan yang selanjutnya aku ada pakai merica juga dan bubuk bawang putih. Nah, untuk pengganti tepung-tepungannya itu aku pakai putih telur. Di sini aku pakai 3 butir. Nah, ini aku pisahin ya sama kuningnya. Nanti kuningnya bisa aku pakai untuk yang lain. Dan juga aku tambahin daging ayam. Ini ada kurang lebih 300 gram gitu. Jadi bahan utamanya ada putih telur, daging sapi dan juga daging ayam. Dan ini adalah bahan-bahan yang udah aku siapin hari ini. Blender yang mau aku gunain untuk bikin bakso sapi ini pakai merek Sharp karena ini tuh kuat banget ya, dan kapasitas dari kontainernya juga luas banget karena dia tuh besar begini ya. Jadi dia mampu menampung daging sapi sampai 1 kilo. Nah, ini karena aku mau 500 gram aja, jadi udah pasti ini bakal muat. Kalau mau pakai blender jenis lain juga nggak apa-apa banget ya ibu-ibu. Kalau misalnya mau pakai chopper juga bisa, yang penting dia bisa menghaluskan adonannya. Nah, ini aku mau langsung halusin si bawang putih dan bawang merah goreng. Ini langsung aku masukin aja ke dalam kontainer blendernya semuanya. Terus juga bahan yang kedua aku mau langsung masukin si putih telur. Nah, ini kalau misalnya putih telurnya mau ditambahin aja boleh ya, karena putih telur ini pengganti tepung tapioka. Jadi kalau misalnya mau adonannya nanti lebih membal gitu ya, baksonya nanti bisa lebih chewy, kalian bisa ditambahin aja untuk putih telurnya. Nah, ini kalau udah masuk langsung aku nyalain mesinnya dan aku biarin mereka tercampur sampai rata, dan bawang putih dan bawang merah gorengnya itu bisa tercampur sama si putih telur. Kalau udah mengembang aku bisa matiin mesinnya dan masukin bahan-bahan yang lainnya juga. Bahan selanjutnya aku mau masukin Himalayan salt dan juga kaldu sapi. Ini untuk kaldunya bisa diganti pakai kaldu ayam atau kaldu jamur gitu ya. Terus kalau udah masuk aku juga masukin merica bubuk dan juga bubuk bawang putih. Selain itu juga aku sekalian masukin si baking powdernya juga ke dalam kontainer blender. Kalau bahan-bahannya udah masuk semua, aku langsung nyalain lagi mesinnya dan campur rata semuanya sampai nanti bahan-bahannya ini tercampur rata dan juga mengembang. Karena tadi udah masuk baking powder ya ke dalam blendernya. Nah, ini kalau udah agak mengembang, aku matiin mesinnya dan aku langsung masukin bahan utamanya yaitu daging sapi. Daging sapinya ini dalam keadaan dingin karena aku mau bikin bakso sapinya itu lebih membal gitu ya, lebih kenyal. Dan ini adalah tips selanjutnya, kalau misalnya kalian mau baksonya nanti lebih kenyal gitu, usahakan untuk daging sapinya itu bisa lebih dingin. Kalau misalnya kalian punya daging sapinya nggak dingin, bisa ditambahin batu es aja ke dalam kontainer blendernya, jadi nanti di blender bareng gitu pakai batu es. Tapi ini karena udah dingin, jadi aku langsung masukin aja ke dalam blendernya. Ini aku masukin semua, ini kurang lebih ada 500 gram gitu daging sapinya, dan ini masih muat ya. Kalau daging sapinya udah masuk ke dalam kontainer blender, ini langsung aku tutup dan aku giling lagi supaya tercampur rata sama bumbu-bumbu yang sebelumnya. Nah, ini tuh aku tunggu aja sampai tercampur rata karena ini daging sapi, jadi untuk proses gilingnya juga agak lumayan lama. Dan kalau udah selesai aku matiin lagi mesinnya untuk aku masukin si daging ayam.
Nah ini untuk daging ayamnya juga aku masukin. Ini tuh daging ayamnya masih setengah beku gitu karena aku lupa turunin dari freezer ke bagian kulkas bawah. Tapi nggak apa-apa, kita langsung masukin aja ke dalam kontainer blendernya karena ini tuh blendernya kuat banget. Jadi dia bisa ngancurin daging sapinya ini walaupun dia kondisinya masih setengah beku. Nah ini juga tips buat ibu-ibu kalau misalnya mau bikin baksonya lebih kenyal gitu ya. Karena apa namanya, si adonan ini kan kalau di blender itu agak jadi lebih hangat gitu ya, lebih panas. Jadi supaya adonannya itu enggak panas, kita bisa tambahin apa namanya, batu es atau daging sapi dan daging ayamnya itu dalam kondisi dingin. Nah ini dicampur rata aja semua bahannya, dan ini aku tinggal tunggu aja sampai semua bahan-bahannya tercampur. Kalau udah tercampur, aku langsung matiin mesinnya dan siap-siap untuk ngerebus adonan baksonya. Untuk proses rebus baksonya itu aku pakai panci ukuran sedang gini, terus aku isi air dan juga aku tambahin minyak sisa tadi kita goreng bawang putih dan bawang merah. Dan ini adonannya bakal kayak gini. Ini pas banget ya untuk teksturnya, dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek juga. Dan ini juga bisa langsung diproses aja kalau misalnya airnya udah mendidih kayak gini. Ini aku mau bulet-buletin adonannya ke dalam panci, dan ini aku pakai tangan aja kayak gini ya ibu-ibu, karena aku nggak punya alatnya. Dan karena ini pertama kalinya aku bikin bakso, jadi bentuk baksonya juga masih nggak beraturan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau bikin bakso ukurannya lebih sesuai gitu ya, sama gitu ukurannya dan bentuknya juga bisa lebih presisi, ibu-ibu bisa pakai alat aja. Ini tuh dijual online banyak banget alatnya tuh kayak gini. Bisa dicek aja di toko online apa favoritnya ibu-ibu, bisa dicek juga, dan harganya juga ini tuh murah banget. Nah kalau ini aku pakai tangan aja, dan ini hasilnya itu bisa dilihat sama ibu-ibu ya, ini tuh dia lebih ngembang dan juga bantet-bantet tuh, mirip banget kayak bakso mamang-mamang yang biasa kita beli di depan rumah. Nah ini kalau udah kayak gini tinggal ditunggu aja sampai baksonya mateng. Dan kalau misalnya ibu-ibu bingung kalau mateng itu kayak gimana sih, ibu-ibu bisa dilihat aja ya, kalau misalnya dia udah ngambang gini biasanya sih udah mateng. Tapi kalau mau mastiin ini baksonya udah mateng sampai ke dalam apa enggak, kalau aku biasanya aku tirisin satu, udah gitu aku belah di bagian tengahnya dan aku lihat kalau misalnya bagian tengahnya itu masih merah berarti dia belum mateng, dan aku lanjutin aja untuk ngerebus baksonya sampai matang lagi gitu. Kurang lebih aku tambahin sekitar 5 atau 10 menitan gitu. Nah ini aku mau belah bagian tengahnya, dan ini tuh kelihatan jelas ya ibu-ibu, ini tuh tengahnya masih merah, jadi ini tuh belum mateng. Jadi nanti mau aku lanjutin rebus aja. Dan kalau misalnya ibu-ibu bisa lihat, ini tekstur bagian dalamnya tuh udah mirip banget kayak bakso di mamang-mamang yang biasa jual di depan rumah gitu. Jadi ini tuh membal gitu, cuy banget, dan ini aku seneng banget karena akhirnya berhasil bikin bakso di rumah. Nah ini baksonya itu aman banget dikonsumsi sama yang lagi diet karena dia nggak pakai tepung-tepungan, dan juga ini cocok banget dikasih ke anak kita kalau misalnya anak kita juga lagi diet makanan bertepung gitu. Karena anak aku juga lagi dikurangin untuk konsumsi tepung-tepungannya supaya dia nggak sugeras, jadi nanti ini juga bakal aku kasih ke anak aku. Nah ini baksonya aku bikin dua versi, ada yang besar-besar kayak gini dan juga ada yang kecil-kecil. Nanti bisa langsung disajiin aja ke dalam mangkok bareng sama mie bihun, atau kalau misalnya lagi diet ketat banget kalian bisa pakai toge aja dan dicampurin pakai pokcoy. Kalau misalnya kalian mau bikin baksonya itu kayak bakso Malang gitu, kalian bisa tambahin tahu dan juga pangsit goreng. Nah supaya makin mirip baksonya kayak bakso mamang-mamang, bisa ditambahin bawang goreng, sambal, dan juga cuka dapur. Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau informasi yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian, langsung diklik aja tombol like-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.